Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah perseteruan yang sangat seru, di mana perseteruan ini tidak akan berakhir sampai hari kiamat nanti. Ini adalah kisah tentang Adam versus Iblis. Seperti kebanyakan orang tahu bahwa permusuhan ini diawali dari Iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Padahal itu adalah perintah dari Allah. Dan menurut saya ini adalah kisah yang memiliki skenario terbaik. Tanpa panjang lebar, akan saya mulai cerita ini. Kita awali dengan di mana Allah Subhanahu wa taala membuat Adam dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Dan pada saat penciptaan Adam, iblis melihat hal tersebut karena iblis terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Kemudian setelah terbentuk wujud Adam, Allah meniupkan ruh. Peristiwa ini dicatat dalam Al-Quran dalam juz 14 surat Al-Hijr ayat 26 sampai 29. Kemudian setelah Adam tercipta, Allah mengumpulkan semua malaikat dan memberitahu kepada malaikat akan ada khalifah yang menjadi pengganti Allah untuk merawat bumi berupa manusia, yakni Adam. Kemudian setelah mendengar berita seperti itu dengan skenario yang telah dituliskan, malaikat heboh mendengar berita tersebut dan bertanya kepada Allah kenapa ia mau membuat Adam. Menurut mereka, dia hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Dan malaikat merasa lebih tepat di posisi Adam karena mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar malaikat protes, Allah pun berseru pada malaikat bahwa ia lebih mengetahui tentang hal-hal yang tidak diketahui malaikat. Ya iyalah, dia Tuhan kok. Setelah keriuhan yang terjadi, Allah pun memanggil Adam yang telah diajari oleh Allah tentang nama-nama atau asma atau pelajaran. Dan Allah menyuruh malaikat untuk menguji Adam. Terjadilah perdebatan solo vs squad. Adam seorang diri melawan seluruh malaikat. Dan setelah terjadi perdebatan itu, malaikat pun mengakui kehebatan Adam. Dan bahkan Adam disuruh untuk mengajari para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini diceritakan dalam juz 1 surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Setelah peristiwa perdebatan yang sangat panas itu, Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Dengan seketika para malaikat sujud kepada Adam. Akan terkecuali berbeda dengan iblis. Dalam juz 15 surat Al-Kahfi ayat 50 bahwa iblis adalah golongan dari jin. Allah bertanya kepada iblis, kenapa mereka menolak untuk bersujud kepada Adam? Iblis pun menjawab seperti ini, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Perkataan iblis ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 62. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam karena ia merasa dirinya diciptakan lebih mulia dan sombong karena merasa bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan surat Shad ayat 76. Mereka merasa bahwa lebih pantas untuk menjadi khalifah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana terciptanya langit dan bumi. Dan mereka juga tidak tahu bagaimana dirinya sendiri diciptakan. Karena kesesatan mereka itu, Allah menolak untuk menjadikan mereka sebagai penolong. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 51. Padahal Allah menyuruh iblis untuk bersujud pada Adam bukan karena untuk memuliakan Adam atau kedudukannya lebih tinggi,
tetapi Allah menyuruh mereka untuk bersujud pada Adam karena sifat maha kuasa Allah yang telah menciptakan Adam. Hal ini disebutkan dalam surat Shad ayat 75. Setelah mendengar jawaban iblis seperti itu, Allah pun mengusir mereka dari surga dan melaknat iblis menjadi terkutuk. Seperti yang disebutkan dalam surat Shad ayat 77 dan surat Al-Hijr ayat 34. Kemudian setelah iblis mengetahui bahwa dirinya telah dilaknat, iblis pun meminta penangguhan kepada Allah agar mereka tidak dilaknat sampai hari kiamat nanti. Dan mereka berucap kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu. Maksud dari mereka itu adalah Adam dan keturunannya. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 13-16. Dengan sifat rahmannya, Allah mengabulkan permohonan iblis dengan menangguhkan laknat kepada iblis. Dan juga Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Adam dan anak turunnya agar mereka memiliki teman untuk masuk neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Allah adalah penolong bagi hamba-hambanya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 63-65. Kemudian setelah peristiwa itu, iblis berjanji akan menggoda Adam dan anak turunnya agar mereka bisa bersama-sama masuk pada neraka. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita sebagai anak turun Adam atau dzurriyyah dari anak Adam mim bani Adam untuk agar tidak tertipu seperti Adam dan Ibu Hawa, sehingga mereka berdua dikeluarkan oleh Allah dari surga. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27. Oh ya, barangkali ada yang ingin mengetahui bagaimana sih sejarah semesta ini sebelum ada dunia. Ini, saya memiliki rekomendasi buku bacaan, yaitu Rahasia Semesta Sebelum Dunia. Rekomendasi banget ini. Saya mengetahui cerita tadi juga di dalam buku ini. Yang ingin beli bisa cek keranjang kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu paduannya ya.